Oke guys, kembali lagi bersama saya Jimmy. Maaf kemarin sempat lama menghilang sejenak. Namun bukan tanpa alasan gua menghilang. Gua bakal bercerita hal-hal yang gua temuin saat gua menghilang. Salah satunya yaitu bermalam di dekat area persepian. Oke, sebelum lanjut, kalian bisa bantu kami dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya yang bantu ke 10.000 subscriber. Oke, langsung kita masuk ke ceritanya. Pada tanggal 25 Desember, aku dan beberapa temanku berencana untuk berkemah di tengah hutan. Kebetulan karena aku dulu orang pedalaman, kusarankan hutan dekat desaku. Desaku terletak di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Purwakarta. Dulu sih masih banyak kebun teh dan kebun karet. Namun sekarang hanya tersisa kebun pohon karet saja. Nah, kami pun memutuskan untuk kemah di hutan bekas kebun teh tersebut. Jumlah kami saat itu ada 4 orang yang berasal dari Bandung dan salah satu orang lagi temanku yang memang masih tinggal di desa tersebut. Aku dan Mas Raffi berangkat terlebih dahulu karena 2 temanku yang lain, Mas Sahrul dan Imam, akan menyusul setelah pulang kerja. Sesampainya di lokasi, kami pun menuju rumah nenekku terlebih dahulu untuk membeli beberapa bahan yang kurang dan sekaligus meminta izin untuk kemah di daerah hutan tersebut. Namun, saat aku meminta izin, nenekku memperingatkan bahwa jangan asal sembarang berbicara saat di hutan tersebut. Memang pada saat dulu, hutan tersebut memang terkenal angker dan berbahaya. Bukan hanya makhluk halus, bahkan hewan berbahaya pun masih banyak di hutan itu. Pada saat hutan itu masih aktif sebagai kebun teh, ada pelang petunjuk arah dan bagian-bagian dalam kebun tersebut. Salah satunya adalah pelang bertulisan kawasan ular. Pada saat itu kupikir emang kawasan ular asli. Namun setelah kejadian ini aku tahu apa ular yang dimaksud tadi. Kembali ke saat aku meminta izin kepada nenekku. Nenekku akhirnya mengizinkan lalu sambil berkata, "Nanti tengah malam, kalau ada apa-apa di aja ya nak, jangan kemana-mana. Nanti nenek nyuruh orang buat cek kalian ke sana," ujar nenekku. Kami pun langsung berangkat menuju hutan yang kami tuju pada pukul 4:30 sore. Tak jauh dari rumah nenek, mungkin hanya membutuhkan waktu 20 menit saja jika menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, aku pun mempersiapkan tenda. Rafli mempersiapkan makanan dan teman-temanku yang di desa, Mas Ilham, mempersiapkan api untuk memasak. Suasana di hutan masih cukup tenang untuk melakukan aktivitas. Kami pun mulai memasak dan bercanda bersama saat itu. 2 temanku yang lain akhirnya sampai pada jam 8 dan 9 malam. Malam pun kami habiskan dengan mengobrol dan bercanda satu sama lain. Karena kami memang jarang bertemu semenjak lulusan SMK, kami pun bertanya tentang kesibukan masing-masing. Candaan zaman SMK pun masih kami praktikkan. Misal, pada saat malam hari, aku meledek temanku dan mencelotehkan hal seperti ini. "Eta kade jagaan si Iman, pag bisi teu katinggali." Itu jagain si Imam, gelap, takutnya gak kelihatan. Emang kampret. Candaannya emang kampret, rasis banget gitu loh. Nah, karena warna kulit Imam yang cenderung gelap, aku sih juga sama gelap, kayak pokong manci gitu. Malam pun kami jalani dengan gelak tawa tanpa rasa takut sedikit pun. Padahal saat itu kami ada di tengah hutan tanpa cahaya lampu sedikit pun. Namun waktu hampir setengah malam, saat kami sedang berbincang, tiba-tiba aku mendengar teriakan seseorang, seperti teriakan seorang wanita. Namun hanya sekali. Singkat, namun sangat jelas di telingaku. "Kelak-kelak irun heula," ucapku yang membuat obrolan kami terhenti. Setelah hening, aku mencoba menangkap suara itu kembali, namun nihil. "Ada apa, Mi?" tanya Imam. Aku pun menjawab, "Tak ada apa-apa kok." Karena tidak ingin membuat temanku parno dan juga tidak yakin apa yang aku dengar sebelumnya. Kami pun melanjutkan perbincangan kami yang sempat terhenti tadi. Namun, aku memperingatkan untuk mengecilkan volume suara dan jangan terlalu heboh. Arul pun bertanya padaku sambil berbisik, "Ayo naon, Mi?" Ada suara perempuan teriak dari arah barat, tapi cuma sekali.
Setelah menerima jawaban seperti itu, Arul pun seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama setelah aku menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba kali ini lebih jelas dan lebih seperti suara wanita yang teriak marah. Dan kali ini bukan hanya aku yang mendengar, Syahrul pun ikut mendengar. Aku dan Syahrul saling bertatapan. Ih, itu Mi, kamu dengar gak? Aku pun mengangguk. Iya, yang itu. Aku dan Syahrul mendadak menjadi pendiam. Aku mulai merasa tak beres, begitu juga Syahrul yang memilih diam semenjak mendengar teriakan itu. Namun seolah tadi tidak cukup, suara tersebut kembali lagi. Kali ini teriakan yang diakhiri tawa yang begitu keras. Tawa itu pun didengar oleh kami berlima. Suara tersebut kami mengingatkan obrolan kami, lalu saling tatap. An, kirain aing. Tadi aing salah dengar. Mana nggak dengar juga kan Mi? Ucap Imam dengan nada suara orang kaget. Aku hanya sekedar mengangguk, namun perkataan Imam malah memperparah keadaan. Entah dari mana tiba-tiba angin besar datang, mampu membuat pohon-pohon besar bergoyang. Samar-samar aku mendengar suara gendang, trompet, dan gong terdengar dari depanku. Seperti ada yang sedang menampilkan jaipong atau kesenian silat yang diiringi alunan gendang. Beruntungnya angin dan alunan gendang itu berlangsung hanya sebentar. Kami pun hanya bisa saling bertanya apa yang terjadi. Tak lama, aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakang aku. Suara sepatu boot yang beradu dengan tanah, dengan bergesekan dengan rumput. Aku pun menoleh ke belakang dan disambut cahaya senter tepat menunjuk ke arah wajahku. Setelah aku perhatikan, ternyata itu kakekku yang disuruh nenek untuk memeriksa apakah kamu baik-baik saja. Aku pun mengangguk bahwa kami baik-baik saja, padahal wajah kami semua sudah pucat. ya kayak gitulah, agak gengsi dikit gimana gitu. Aku pun menawarkan diri untuk mengantarkan kakek untuk kembali ke rumah, namun kakek menolak. Sudah ada yang mengantar. Kakek pun meninggalkan kami lalu pulang. Aku pun mengusulkan untuk segera tidur karena situasi sudah tak kondusif. Sialnya, saat itu angin kencang itu kembali datang, membuat daun-daun berguguran. Kali ini dibarengi dengan rintik-rintik air hujan. Kami pun bertahan di tenda kami dengan harapan tenda kami tidak bocor. Ya, atap tenda tidak bocor, namun lantai tenda yang bocor. Mau tak mau kami keluar tenda dengan telanjang kaki. Kami menuju saung yang tak jauh dari tenda kami. Mengutuk di dalam hati karena kenapa harus tengah malam hujan ya. Namun entah kenapa keadaan pergelanganku rasanya sakit sekali sampai aku merasa ingin memutuskan kedua tanganku ini. Dalam saung pun kami berharap agar hujan segera berhenti. Namun sial, tanganku makin lama makin sakit. Kami pun memutuskan untuk beristirahat di saung itu. Aku yang tak bisa tidur karena tanganku yang sakit pun hanya terjaga sepanjang malam. Menjelang azan subuh, aku masih tak bisa tidur. Rasanya sakitnya tak berkurang. Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah nenekku, diantar oleh Ilham. Temanku yang lain memilih menunggu tak tidur di saung tersebut. Aku pun diobati oleh nenekku dan menceritakan kejadian semalam sebelum kakek datang. Dari mana suara perempuan yang berteriak dan angin kencang yang tak tahu dari mana asalnya. Nenekku bercerita, kamu ingat gak? Dulu pernah nemuin pemandian yang bangunannya kecil. Nah, dulu itu dipakai untuk persugihan. Ya, duluan saat SD, aku pernah bermain dengan teman-temanku lalu menemukan pemandian itu. Kukira itu pemandian khusus untuk anak-anak, karena pintu masuk di sana juga sangat kecil, mungkin lebih kecil dari jendela. Nenekku lalu melanjutkan, kalau ingin persugihan di tempat itu, diharuskan untuk mandi di tempat itu, lalu kawin dengan siluman ular. Tahu dulu ada plang di kawasan khusus ular enggak? Ular yang dimaksudi di sana itu adalah mereka. Maksud dari plang itu untuk menakuti orang awam, namun akan menjadi petunjuk bagi orang yang sedang mencari persugihan tersebut. Dan perempuan yang kamu maksud tadi adalah makhluk yang harus dinikahi. Nah, tangan ini disentuh oleh dia, ditahan agar tidak berulah lagi. Kemudian aku berpikir, memang apa yang sudah aku lakukan? Satu-satunya hal yang tak normal yang aku lakukan hanya menuju pohon pisang, seakan itu menjadi samsak latihan tinju.
Aku malah menjadi penasaran setelah penjelasan nenek. Aku ingin melihat seperti apa pemandian itu sekarang. Pagi harinya, aku kembali ke hutan dan pergi ke tempat pemandian tersebut. Aku sendiri memberanikan diri untuk menuju pemandian tersebut. Jalan ditempuh menjadi licin akibat hujan semalam, jadi aku berhati-hati dalam melangkah. Di sini aku agak ragu untuk meneruskan perjalanan karena hawa di sini mulai tak enak, seperti banyak yang memperhatikan. Lokasi pemandian ini jauh sekali dari pemukiman. Tak mungkin bagi warga menjadikan tempat ini sebagai pemandian umum. Siapa yang mau mandi di tengah hutan? Inilah wujud dari pemandian itu. Pintu masuknya saja sangat kecil. Namun alasanku tak masuk ke situ lebih karena mencekam. Tak ingin berlama-lama di sana, aku pun memutuskan untuk kembali ke tenda dan teman-temanku memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Hihi, siapa yang mau tinggal di sini? Kami pun kembali ke Bandung pukul 11 siang setelah makan di rumah nenek itu. Dan untuk tanganku, sudah tak terasa nyeri lagi setelah nenekku memberiku minuman dengan serbuk. Rasanya seperti serbuk kayu dicampur dengan air. Sebenarnya masih banyak cerita perjalananku saat aku menghilang. Contohnya, disambut beberapa Miss K itulah. Kalian tahulah Miss K itu apa. Nah, saat aku berada di daerah Cisewu, perjalanan di bawah kaki gunung. Nah, mungkin untuk ceritanya kita akhiri dulu sampai di sini ya guys ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Bye bye.